Nah, di video kali ini saya akan bagikan lagi ide untuk cemilan di rumah. Ini rasanya benar-benar enak banget, kuenya lembut, empuk, juga menul-menul. Tampilannya juga cantik banget, cocok kalau kalian jadikan untuk ide jualan. Nah, mau tahu cara pembuatannya? Simak video ini sampai selesai. Tahapan pertama, kita akan masak 450 ml santan, tambahkan 1 lembar daun pandan dan sejumput garam, lalu kita aduk-aduk. Kita masak sampai benar-benar mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, matikan api kompor dan kita dinginkan dulu sebelum digunakan. Selanjutnya, siapkan wadah. Kita akan tambahkan 100 gram tape singkong yang udah dibuang sumbu tengahnya, 150 gram gula pasir, lalu kita aduk sampai rata dan gulanya larut. Nah, ini gulanya udah larut. Sekarang kita akan tambahkan santan yang udah kita masak tadi. Ini udah dalam keadaan suhu ruang atau dingin. Lalu kita masukin bertahap atau sedikit-sedikit dulu, lalu kita campur rata. Kalau udah tercampur, kita masukin 250 gram tepung beras. Di sini kita juga masukin bertahap ya, sambil diayak. Lalu kita akan aduk. Masukin lagi sisa tepung berasnya. Dan kita tambahin santan juga. Jadi santannya dimasukin perlahan ya teman-teman. Lalu kita aduk adonan dan ditambahkan lagi santannya. Diaduk kembali. Tambahkan juga 60 gram tepung terigu, ini juga kita ayak. Lalu kita aduk rata kembali sampai benar-benar tercampur. Nah, ini adonannya kita tepok-tepok gitu ya teman-teman, biar mulus dan nanti seratnya juga halus. Oke, selanjutnya tambahkan 1 sendok teh ragi instan, diaduk kembali. Dan ini juga kita tepok-tepok lagi sampai benar-benar halus adonannya. Kita masukin semua sisa santannya dan adonan kita campur rata kembali. Kalau adonan udah tercampur rata kayak gini, tinggal kita rapikan aja dengan spatula. Kita pastikan lagi adonan ini udah benar-benar tercampur semua. Nah, kalau udah adonan tinggal ditutup atau istirahatkan selama 40-1 jam. Nah, ini setelah 40 menit kita buka, lalu kita aduk kembali untuk memecah gelembung udara yang terperangkap di adonan. Kita aduk sampai adonan ini kembali halus seperti semula. Oke, kalau udah ini siap untuk kita masak. Sebelumnya kita siapkan teflon kayak gini. Lalu kasih alas biar kue nggak gampang gosong. Lalu kita panaskan. Setelah panas kita oles dengan sedikit margarin dan gunakan api kecil dari awal memanaskan sampai kita masak nanti ya.
Nah, sebelum dituang adonan, kita aduk dulu ya. Lalu tuang adonan diisi sampai 3/4 bagian dari cetakannya aja, karena nanti bakal mengembang. Lalu kita tutup dimasak sampai setengah matang. Nah, kalau dirasa udah setengah matang, kita akan tambahkan topping irisan nangka. Biar lebih cantik lagi, tambahkan juga potongan daun pandan ya. Nah, kalau udah jadi semuanya, tinggal ditutup dimasak sampai benar-benar matang. Nah, setelah beberapa saat, permukaannya udah kering, tandanya kuenya juga udah matang ya. Hasil kuenya bener-bener cantik banget teman-teman. Lalu kita angkat satu persatu. Kuenya juga menul-menul dan gembul banget. Ini juga wangi ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, cantik banget. Di satu resep menghasilkan kue 22 piece ya. Ini cocok banget kalau kalian jadikan ide jualan. Bikinnya juga cukup gampang, tinggal diaduk-aduk aja. Oke, sekarang tinggal kita cobain aja. Kita ambil satu kuenya. Nah, dari tampilan aja udah kelihatan cantik banget teman-teman. Matanya juga merata, kuenya juga gembul, menul-menul banget. Dan empuk ya. Oke, langsung aja kita potong. Nah, kelihatan banget ya kalau serat dari kuenya ini bener-bener halus banget teman-teman. Kalau kalian mau isi bagian tengahnya dengan nangka, itu juga boleh banget, bakal lebih enak lagi rasanya. Nah, untuk rasanya sendiri benar-benar enak banget, manisnya juga pas, lembut, empuk. Pertama, kita akan masak 450 ml santan. Tambahkan 1 lembar daun pandan dan sejumput garam, lalu kita aduk-aduk. Kita masak sampai benar-benar mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, matikan api kompor dan kita dinginkan dulu sebelum digunakan. Selanjutnya, siapkan wadah. Kita akan tambahkan 100 gram tape singkong yang udah dibuang sumbu tengahnya, 150 gram gula pasir, lalu kita aduk sampai rata dan gulanya larut. Nah, ini gulanya udah larut. Sekarang kita akan tambahkan santan yang udah kita masak tadi. Ini udah dalam keadaan suhu ruang atau dingin. Lalu kita masukin bertahap atau sedikit-sedikit dulu, lalu kita campur rata. Kalau udah tercampur, kita masukin 250 gram tepung beras. Di sini kita juga masukin bertahap ya, sambil diayak. Lalu kita akan aduk. Masukin lagi sisa tepung berasnya.
Dan kita tambahin santan juga. Jadi santannya dimasukin perlahan ya teman-teman. Lalu kita aduk adonan dan ditambahkan lagi santannya. Diaduk kembali. Tambahkan juga 60 gram tepung terigu, ini juga kita ayak. Lalu kita aduk rata kembali sampai benar-benar tercampur. Kalau udah tercampur kayak gini, sekarang kita akan tambahkan 1 sendok teh ragi instan, lalu kita aduk kembali. Nah, kalau dirasa udah tercampur, kita akan tepok-tepok kurang lebih selama 10 menitan ya, biar nanti kuenya itu lebih berserat lagi. Kalau udah, kita masukin sisa santan, lalu kita campur rata kembali. Nah, ini adonannya udah tercampur rata, lalu kita rapikan dengan spatula. Kita pastikan lagi kalau adonan ini udah bener-bener tercampur semua. Oke, kalau udah, tinggal kita tutup dan istirahatkan selama 40 menit ya. Nah, setelah 40 menit, ini adonannya mengembang ya teman-teman. Lalu, kita aduk kembali sampai tekstur adonan ini kembali lembut seperti semula. Oke, kalau udah, tinggal kita ambil aja 2 sendok makan adonan di masing-masing wadah. Kita akan bikin untuk motif ya. Dan untuk adonan yang banyak, kita tambahin pasta pandan. Di sini saya gunakan pasta pandan suji ya. Lalu kita campur rata. Nah, kalau udah rata kayak gini, kita sisihkan, boleh disalin ke wadah yang ada corongnya, biar gampang nanti saat dituang. Nah, untuk adonan yang sedikit tadi, kita tambahkan pasta coklat secukupnya. Lalu kita campur rata, dan nanti kita bakal masukin ke dalam plastik segitiga ya. Nah, ini udah saya masukin ke dalam plastik segitiga, dan untuk adonan yang banyak udah saya masukin ke dalam wadah. Lanjut panaskan cetakan. Di sini saya kasih alas ya, biar nggak gampang gosong. Setelah panas, kita oles dengan sedikit margarin. Kita gunakan api yang paling kecil aja dari pertama memanaskan cetakan sampai kuenya nanti matang ya. Sebelum dituang adonan, sebaiknya kita aduk-aduk dulu. Nah, kita tuang adonan, cukup diisi 3/4 bagian dari cetakan. Lanjut di sini saya kasih motif, kita semprotkan dulu adonan coklatnya. Lalu timpa dengan adonan yang putih. Nah, lakukan seterusnya sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Sekarang tinggal kita tutup aja. Kita masak sampai benar-benar matang dan permukaan kering. Nah, kalau permukaannya udah kering dan kuenya juga udah matang, boleh
langsung kita angkat. Untuk memastikan kuenya udah matang, boleh dicek samping-samping kuenya ya. Ini langsung aja kita angkat satu persatu. Nah, ini udah matang ya teman-teman kuenya. Hasilnya cantik banget, juga gembul. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Di satu resep menghasilkan 22 piece kue dengan diameter cetakan 6x2 cm ya. Nah, ini nggak saya foto semua. Jadi hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Ini kuenya juga cantik. Nah, langsung aja kita cobain. Kita ambil satu kuenya ya. Nah, dari tampilannya aja udah menarik banget. Dia matangnya merata, juga gembul ya teman-teman. Dia nggak gosong sama sekali. Kelihatan empuk banget. Nah, coba kita cek ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia berseratnya banyak kayak gini. Bener-bener empuk dan sedikit kenyal ya teman-teman. Untuk rasanya sendiri bener-bener enak banget. Pertama kita akan lumatkan 200 gram tape singkong, sumbu bagian tengahnya udah dibuang. Udah halus kayak gini, kita sisihkan dulu karena kita akan ganti wadahnya ya teman-teman. Dan siapkan 200 gram gula pasir, lalu masukin tape singkong yang udah kita haluskan tadi. 4 sendok teh garam, lalu kita aduk sampai gulanya ini larut ya teman-teman. Nah, kalau dirasa gulanya udah larut dan adonannya udah lembut kayak gini, sekarang kita akan tambahkan 250 gram tepung beras. Ini sebaiknya kita ayak dulu. Tambahkan juga 50 gram tepung terigu. Tambahkan juga 1 sendok teh ragi instan dan 400 ml santan ya, kita masukin bertahap biar gampang tercampur. Nah, ini kita aduk terus sampai benar-benar kalis dan tercampur ya teman-teman. Boleh dikepok-kepok dulu biar nanti seratnya banyak. Nah, kalau udah halus kayak gini, kita tuang semua santannya lalu dicampur rata. Kalau dirasa udah tercampur rata, tinggal kita aduk lagi ya dengan spatula. Rapikan dulu bagian pinggirannya. Nah, kita aduk dengan spatula gunanya memastikan adonan udah tercampur semua. Tinggal kita tutup dan diamkan selama kurang lebih 1 jam ya. Nah, setelah 1 jam kita buka dan kita aduk kembali sampai adonan lembut seperti semula. Oke, kalau udah tinggal kita bagi dua aja sama rata adonannya. Nah, untuk wadah yang pertama kita biarkan original, dan wadah yang kedua kita tambahkan pasta pandan suji dan sedikit pasta coklat biar perpaduan warnanya itu cantik. Kalau teman-teman nggak punya pasta, boleh menggunakan pewarna makanan ya. Nah, warnanya bagus banget, dan ini kita tuang ke dalam wadah yang ada corongnya ya, biar gampang nanti saat dituang ke cetakan. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu alas dan
cetakan kayak gini. Kita panaskan sampai benar-benar panas ya teman-teman, dengan api kecil aja. Kalau udah panas kayak gini, kita oles dengan sedikit margarin tipis-tipis aja. Kalau teman-teman nggak mau oles juga nggak apa-apa, karena dia teflonnya udah anti lengket ya. Nah ini dia adonannya. Caranya kita tuang bersamaan kayak gini. Nah teman-teman bisa lihat di video ya. Nah, kalau udah tinggal kita tutup, dimasak sampai setengah matang ya. Nah, kalau udah setengah matang kita buka, lalu kita akan tambahin topping potongan daun pandan dan kismis juga, biar tampilannya lebih cantik dan menarik. Nah, lakukan sampai selesai. Nah, ini udah ditambahin topping semuanya, hasilnya bener-bener cantik banget ya teman-teman. Lalu, tinggal kita tutup kembali dan masak sampai benar-benar matang dan permukaannya kering. Nah, jangan lupa kita masaknya itu menggunakan api kecil dari awal sampai akhir. Nah, kalau dirasa permukaannya udah kering dan samping-sampingnya udah sedikit kecoklatan, tandanya kuenya juga udah matang ya. Ini tuh aromanya wangi banget teman-teman. Langsung aja kita angkat satu persatu. Nah, tampilannya benar-benar cantik banget dan menarik ya teman-teman. Kuenya juga gembul. Pokoknya kalian wajib banget recook ini di rumah karena cocok kalau dijadikan untuk ide jualan. Dan ini dia hasilnya teman-teman, cantik banget. Di satu resep dapatnya juga banyak, 21 piece dengan diameter cetakan 6 kali 2 cm. Nah gimana, mudah banget ya bikinnya. Pokoknya kalian bisa bikin ini di rumah, dijamin juga anti gagal. Nah, sekarang langsung aja kita cobain ya. Kita ambil satu kuenya. Tampilannya bener-bener cantik banget, teman-teman. Menarik kalau dijadikan ide jualan. Kuenya juga gembul, empuk banget, matanya juga merata. Bener-bener empuk nih kayak gini. Legit juga, sedikit kenyal. Nah, ini saya potong menggunakan pisau ya. Coba kita lihat bagian dalamnya. Dia bener-bener berpori juga berserat ya, teman-teman. Ada sedikit kenyalnya juga, coba kita potong ya. Nah, bagian dalamnya kayak gini nih. Kalau dipotong menggunakan tangan, seratnya kelihatan banget. Dan untuk rasanya nggak usah diragukan, bener-bener enak banget. Gak bakal nyesel nyobain resep kue yang satu ini. Pertama kita masak gula merahnya dulu sebanyak 250 gram. Kalau teman-teman mau manis boleh ditambahin. Dan 1 sendok makan gula pasir ya untuk penyeimbang rasa aja. Dan tambahkan juga 400 ml air, kita masak sampai gula larut dan mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, kita matikan api kompornya. Lalu kita tunggu dingin dulu atau hangat baru kita gunakan ya. Boleh disaring juga. Selanjutnya kita bikin untuk adonan. Siapkan wadah, masukkan 500 gram tepung terigu pro sedang. Di sini saya ayak dulu biar nanti nggak ada gerindilan. Di sini saya juga tambahkan setengah sendok makan bumbu spekuk ya. Kalau teman-teman mau nambahin bubuk kayu manis boleh tambahkan seperempat sendok makan. Tambahkan juga setengah sendok makan ragi instan lalu kita campur.
Kalau udah tercampur, tambahkan 2 butir telur. Kita aduk sebentar. Lalu tambahkan 75 gram margarin yang udah dilelehkan. Ini juga udah dalam keadaan dingin atau hangat suhu ruang. Lalu kita aduk. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja gula merah yang udah kita masak tadi. Ini udah dalam keadaan hangat atau dingin ya teman-teman, baru digunakan. Dan kita masukin perlahan biar gampang mengaduk adonannya. Nah, kita aduk terus sampai benar-benar lembut dan kita masukin sisa air gula merahnya. Diaduk terus sampai tercampur semua. Nah, kalau adonan udah lembut kayak gini, kita akan tambahkan kelapa muda yang udah diserut ya teman-teman. Saya gunakan 1 buah kelapa muda. Lalu kita campur. Kalau mau menggunakan air kelapa muda itu juga boleh ya teman-teman. Jadi untuk larutan air gula merahnya dikurangi aja. Karena kalau menggunakan air kelapa muda kayaknya rasanya lebih gurih gitu ya. Nah, ini udah tercampur, lalu kita rapikan dengan spatula. Nah, kalau udah ini tinggal kita tutup dan diamkan atau istirahatkan selama 20-30 menit aja. Tapi mohon maaf ya teman-teman, saat ditutup dengan kain, videonya ternyata nggak kerekord. Nah, setelah kurang lebih 30 menitan, kita buka lalu kita aduk kembali untuk memecah gelembung udara yang terperangkap di adonan. Dan ini siap untuk kita panggang. Panaskan cetakan, jangan lupa dikasih alas bagian bawahnya. Kalau udah panas, kita oles dengan sedikit margarin. Dan jangan lupa kita gunakan api kecil dari awal sampai akhir biar matangnya merata. Nah, kalau udah tinggal kita masukin adonan diisi 3/4 bagian dari cetakannya aja ya. Biar nanti nggak meluber keluar. Karena bakal mengembang ya teman-teman. Nah, kalau udah diisi semua, tinggal kita tambahin topping aja. Di sini saya gunakan almond ya, teman-teman. Tapi di resep asli menggunakan kacang kenari. Karena di sini susah banget nyarinya, saya ganti almond aja. Tapi ini opsional, kalau teman-teman nggak mau pakai juga boleh. Tinggal kita tutup, dimasak sampai matang. Nah, ini kuenya juga udah matang, tapi saya pengen balik ya teman-teman biar bagian atasnya atau kacangnya itu juga matang. Nah, ini kita balik aja. Nah, kalau di resep asli memasaknya ini nggak pakai teflon, cuman menggunakan cetakan yang besi gitu ya teman-teman. Jadi hasilnya itu lebih kecoklatan gitu. Nah, kalau teman-teman mau hasilnya lebih coklat, dipanggangnya lebih lama lagi ya. Nah, coba kita cek, kalau bagian bawahnya tadi udah kecoklatan sedikit, boleh langsung kita angkat. Nah, ini aromanya bener-bener wangi banget teman-teman. Nah, ini tinggal kita angkat aja satu persatu, teman-teman bisa lihat hasilnya cantik. Dia juga gembul banget, aromanya bener-bener wangi banget. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Kue apang Manado kita udah jadi. Di satu resep dapatnya banyak banget, 35 piece ya. Dengan diameter cetakan 6 x 2 cm.
Dan pastinya ini juga cocok kalau kalian jadikan untuk ide jualan. Jangan sampai nggak di-recook di rumah ya, karena bikinnya gampang banget. Cocok kalau dibikin untuk ada acara di rumah ya. Bikinnya juga nggak pakai lama. Sat-set aja ya, diaduk-aduk dan didiamkan kurang lebih 30 menitan aja udah bisa dipanggang. Hasilnya juga cantik banget, pokoknya memuaskan ya teman-teman. Oke, langsung aja kita cobain. Kita ambil satu kuenya. Nah, dari tampilannya aja udah menarik banget untuk dicobain. Dia empuk banget, wangi. Nah, coba kita potong ya. Nah, teman-teman bisa lihat hasil dalamnya. Empuk banget, dia juga lembut. Seratnya juga ada. Ada putih-putih itu kelapa muda yang tadi kita masukin ya, teman-teman. Nah, untuk rasanya sendiri dia nggak terlalu manis, pokoknya enak banget, cocok banget untuk temannya ngeteh atau ngopi bareng keluarga.